Cek, cek. Masih mau berkarya. Malu bro. Malah nggak ada siapa-siapa cuy. Bukan malu. Kayak udah mau sedikit gini-gini lagi maksudku. Tapi selamat datang di Positive Thinking. Tetet 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 des pak brr tak deng des dedung dung tak des tak des deng tak des perak dedung deng tas deng des. Selamat datang di konten Positive Thinking. Tetet 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 tak des deng tak deng des tak brr tak deng des tak war war deng deng oh pakara deng 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 tak des. Hari ini Positive Thinking kedatangan seorang tamu, seorang podcaster dari podcast Lagi di Kamar. Dia owner ya. Ya, owner dari podcast Lagi di Kamar. Dia juga adalah seorang sosial media entusias. Udah kelihatan belum? Oh. Nah, tapi logo Apple-nya nggak kelihatan. Kalau mau kalian butuh sosial media strategis bisa langsung ke CTS. Instagramnya Bob apa Bob? Instagramnya di @cts. CTS apa ya? CTS PRJCT. Itu PRJCT. Nanti akan saya munculkan di sini. Juga bisa didengarkan di podcastnya juga LDK Lagi di Kamar. Lagi di Kamar. Jadi teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang lagi seru banget. Betul. Yaitu tentang bungkus membungkus. Bungkus membungkus. Ini ada apa namanya? Thread. Tweet dari @m_fikris. Movies. Oh iya. Namanya Movies, tapi dia M Fikris. Nih ya, bisa dilihat ya. Wes. Nah, ya. Nih bisa dilihat ya. Kelihatan bro. Ini dari M Movies, M Fikris. Dimana judul thread itu adalah Predator, fetish kain jarik, berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di SBY. Kenapa gue ketawa aja? Baru sadar. Saking besarnya dalamnya ada. Iya benar. Ada king besarnya kan. Surabaya. Maksudnya. Pikiran kalian apa? Iya, pikiran kalian pasti pres. Enggak, sebelumnya kita buka obrolan fetish sebenarnya apa ya? Aku agak, apalagi lihat kata yang bertabrakan banget nih, fetish kain jarik. Nah nih, Apa? fetish dibaca cara membacanya adalah fetish. Fetish. Itu adalah a form of sexual desire in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, item of clothing, part of the body. Jadi Harusnya sebenarnya tektokannya harusnya aku yang ngertiin kayak gitu. iya harusnya, tapi susah. Aku juga dari bacanya tuh susah juga. Intinya fetish itu tuh adalah kayak desire orang yang kira-kira ketika, intinya gini deh, fetish itu adalah ketika dia ngeliat itu ngaceng. Itu fetish tuh. Kalau dia jadi kayak fetish, kau kalau nonton bokep biasanya apa ininya? Temanya. Tapi random aku sebenarnya lebih banyak lihat di Twitter, dari kan Twitter tuh random, nggak ada yang kayak ada kategori apa. Jadi yang penting bikin sange ya udah. Kayak yang fake taxi, kau ini tipe-tipe orang yang kayaknya dia tuh baru ngobrol di pintu aja udah kayak oh, inilah dia. belum ngapa-ngapain loh. Baru hey love. Hey love. Udah seneng duluan. Jadi intinya teman-teman, fetish itu tuh adalah sebuah desire seksual. Jadi ketika dia misalnya kayak ada orang yang fetishnya dengan big boobs, ada juga yang orang fetishnya itu tuh kaki. Foot fetish, ada orang yang fetishnya itu dipukulin sama cewek, ada macam-macam ya. BDSM, BDSM. Ada yang kuda,
Apa kuda maksudnya apa? Aku doang yang nonton. Ya udah kita lanjut. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan. Tapi ya seperti tadi, maksudku tuh kayak fetis orang pada kaki aja ada, fetis orang pada kuda aja ada ya, kain jarik tuh juga ada, kayak orang tuh kayak ngeliat orang pakai kain jarik lewat tuh, anjing motifnya seksi banget tuh, kayak cuma liat motif yang segitiga tuh. Berarti orang-orang kayak gini lihat mbah-mbah nyapu pakai kain jarik, dia ngaceng sama hal kayak gitu. Ya mungkin dibungkus dulu kali ya. Jadi bungkus tuh lagi nyapu tuh kan tiba-tiba kayak inilah waktunya dilakban kayak. Akhirnya itu masih yang dalam keadaan nyapu gini. Belum sempurna posisinya. Ini gimana ini saya? Gilang Eizan. Gilang Eizan. Itu kalau nggak salah Instagramnya masih ada. Masih? Dan tapi dia di private. Oh, udah di private. Udah di sekarang. private Instagramnya. Nah, dia si Gilang Eizan ini nih ceritanya dia punya fetish suka ngelihat cowok yang dibungkus. Asumsi dari si Muklis. Oh, asumsi dari si Mufis. Mufis. Jadi dia tuh kalau ngeliat kayak cowok yang dibungkus dalam keadaan dilakban itu kayak hot gitu. Walaupun aku lihat tuh memang agak-agak hot sih memang. Oh, ada merasakan itu sebenarnya. Agak dikit tapi kan. Tapi yang namanya fetish orang beda-beda. Kukira cuma aku doang ya. Bagus. Intinya tuh adalah si Gilang ini minta tolong riset penulisan ya kan, riset penulisan tentang kayak skripsinya gitu, tugas akhir gitu. Kemudian dia nyuruh si Mufis untuk ngebungkus dirinya sendiri di lakban, di videoin dan dikirim ke dia ya kan. Kemudian karena permintaan dari si Gilang ini makin banyak, akhirnya si Mufis mulai menolak. Akhirnya terjadi perseteruan di antara mereka yang cukup mesra ya perseteruannya kalau kita lihat ya, kayak yang banyak Mas D ya, lama-lama kayak baper juga sih kita ngelihatnya. Kayaknya si Gilang tuh memang peduli banget sama dia memang care orangnya sama kayaknya orang sih, aku lain. juga merasa si Gilang tuh kayaknya memang care sih sama orang-orang lain. Tapi si Gilang ini nih mengaku dia punya apa namanya, penyakit apa, vertigo bukannya pusing ya? Ya kan, pokoknya dia bilang di situ, di replyan orang juga banyak mempermasalahkan itu. Vertigo kan cuma pusing, kok jadi alasan untuk ini. Iya. Jadi dia tuh menjadikan alasan vertigo itu, dia bilang dia ini harus diturutin, kalau nggak diturutin penyakitnya bisa kambuh. Benar ya? Nah, disinilah muncul permasalahan karena ketika si Gilang ini mintanya makin banyak. Awalnya dia cuma minta bungkus si Mufis ini doang. Betul. Habis itu si Gilang minta temannya Mufis juga ikutan dibungkus. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, menurutmu yang membuat tweet ini rame dan trending di Twitter, viral segala macam apa? Ya menurutku sih karena apa ya, basicnya orang Indonesia itu tuh suka banget melihat orang yang lebih rendah daripada dia. Satu, jadi kan karena dia ngeliat nih, anjing ada orang seaneh ini, aman nih hidupku nih bangsat. Nah itu kenapa orang Indonesia tuh banyak suka yang kayak gitu. Kayak KKI kenapa bisa rame? Karena orang-orang Indonesia, anjing aku pengangguran nggak apa-apa, orang ada yang kayak gini. Jadi seneng nih nontonnya. Itu orang Indonesia seperti itu. Menurutku sih seperti itu ya. Kalau kau sendiri kenapa emang? Mungkin yang aku tangkap kalau dari publik menangkapnya ini sampai jadi viral itu ya karena tentang masalah pembungkusannya, tentang masalah si Gilang ini katanya punya fetis orang yang dibungkus kayak jenazah gitu pakai kain jarik segala macam. Oh ini kita mau langsung coba ini ya. Kita gini aja deh, biar kita bisa saling memahami sudut pandang dan mencoba untuk berpositif thinking. Biar kalian yang baca tweet ini juga enak membayangkan gimana dia berbicara ya kan. Karena kan kadang ya ketika kita baca, setiap kepala orang itu tuh bisa beda-beda dalam mengartikannya. Kalau kalian benci sama si Gilang, kalian bisa baca Ram Siang deh. Kayak gitu bisa aja karena kalian benci banget sama dia kan. Padahal belum tentu. Ya kan, coba aku misalnya jadi Gilang ya. Kok jadi Gilang? Jadi Mufis. Mufis. Ini kita nggak kenal sama sekali. Oh iya, kita nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Selamat siang, Dek. Iya, siang, Mas. Terima kasih fallback-nya, Dek. Oke. Oh iya, Dek. Sampai keringetan loh dia. Oh iya. Oke. Salam kenal, Dek. Aku mahasiswa UNER angkatan 2015. Oke, Mas. Aku mahasiswa 2019. Salam kenal juga, Mas.
Iya dek, asli Surabaya. Dek, boleh minta nomor WA? Aku selalu minta nomor WA setiap kenalanku untuk mempermudah chat. Chat di sini repot. Boleh mas, tapi masnya mau chat apa ya? Keringatan bro. Ini moviesnya emang ada penyakit kayaknya bro. Kayak ngomong. Paru-paru basah bro, keringat dingin. Ya entah chat apa dek, kan kita nggak tahu misal ada keperluan mendadak. Kan kau baru kenal anjing, kenapa tiba-tiba ada keperluan mendadak? Kau Iya siapa bangsat? Kan baru kenal nih. Sebenarnya kakak ini lagi ada garap riset untuk proyek tulisan kakak. Nah kakak mau tanya-tanya dan menjelaskan itu, tapi nggak bisa di sini karena akan susah menjelaskan di sini. Olah bentar-bentar mas. Dikasih nomor ya? Dikirim nomornya. Emang agak-agak juga sih. Kemudian Aku dalam posisi ini mungkin kayak entah terpaksa atau nggak enak do pilihannya. Kita mau mengiyakan, mau ngirim nomor WA untuk ngasih. Kan kita nggak ada berpikiran apa-apa nih mungkin. Biasanya kalau ditanya orang kayak gitu. iya dia juga masih polos sih memang, Polos, si karena siapa namanya Movies ini ya. Masih Awal-awal angkatan berapa belum kan kelihatan. Dini? 19 cuy. 19 ya benar. Iku. Iku. Aku juga gitu banget. Iya. Itu semua masih bacanya ketika bagian Iya. itu masih gini. Iku. Iku Wise. Oh dong. Itu mas nomornya. Terima kasih dek. Lain kali, dek. Kalau aku membacanya di otak gini. Lain kali, kalau mau menunjukkan nomor jangan cuma pakai iku, gak sopan. Gak semua orang di Indonesia juga orang Jawa. Wah, Kalau aku jawaban si Movies, aku terheran-heran. gimana? Kayak kayak apa sih maksudnya kok sampai bahas ke situ-situnya. Jadi aku nada bacanya, maaf mas, kalau dianggap kurang ajar kurang berkenan, tapi ngomong-ngomong kesopanan sebenarnya itu kan subjektivitas masing-masing orang mas. Makane bagiku tadi udah sopan. Iku bahasa Jawa krama. Krama tuh kromo. Kromo. Kenapa kok Jawa? Saya kira masnya udah lama di SBI. Jadi udah lama di sini. Ada di sini. Awas dong. Di jantung kota Surabaya. Jantung kota Surabaya. Kalian berpikir apa? Ha? Tidak ada hubungannya dengan. Let's go. Dan orang Jawa. Jadi asumsi saya masnya paham arti kata iku. Niku lebih sopan daripada iku. Dan kamu seharusnya bisa pakai mas ketimbang hanya iku saja. Tapi ya jujur ya, semakin aku membaca threadnya ini nih, aku tuh entah kenapa tuh makin punya empati ke Gilang. Kenapa? Ini Kak, ada apa tuh? Semut-semut paling bro. Aku juga ada kok nih, temenku tahan. Kayak gitu kalau tek di kosan gue tuh emang harus ditahan dikit semut-semut, kadang lebah, kadang juga armadillo. Kalau aku pribadi, jadi si Movies dapat chat di beberapa chat pertamanya aja, itu tuh udah kelihatan kalau nih Gilang nih ini punya masalah mental. Kayak yang dari awal dia ngomong iku, enggak dari awal dia ngomong kalau misal dari awal dia terima kasih fallbacknya. Nah, Di otakku tuh udah, ini mah gila. langsung kesadar. Karena kenapa tiba-tiba dia terima kasih fallbacknya, kayak nggak ada kepentingan apa-apa ngomong terima kasih fallbacknya kan, ini pasti tidak normal kamu pasti. Kalau aku sih langsung gitu ya. Dan mungkin ada benernya yang kamu bilang. Si korban seharusnya kita kalau ketemu orang yang di awal sudah merasa nggak nyaman, apalagi orang asing kan ngechat, ya pasti kita langsung cari berbagai alasan untuk kita sudahin chat itu kan. Benar. Kita langsung lari, entah nggak dibalas lagi atau Iya, apa. nggak usah dibalas lagi, itu nggak diblok aja sekalian kan. Tapi si ini Dibales, makanya sebenarnya yang bikin kesel itu tuh malah si Movies ini. Dan aku juga masih agak-agak bingung nih, ini hitungannya masih bisa dihitung pelecehan seksual apa enggak? Dia nggak ada pemaksaan apapun di situ. mungkin karena Movies nggak tahu. Nah, contohnya gini deh. Kalian tahu nggak sih kalau ngomongin masalah fetish ya, di luar negeri itu tuh ada orang yang mau bayar demi kalian foto kaki kalian. Asu ada. Saya beli waktu itu. Tapi kalau dari pribadiku sendiri ngerasakan si Movies ini adalah orang yang tidak enakan. Udah itu doang.
tidak enakan, akhirnya berlanjut ya udah makanya dilakoninya terus. Nih mungkin yang dianggap movies ini sebagai pelecehan seksual dan orang-orang lainnya di bagian ini, thread yang ini ya, bagian ini, habis itu dia nyuruh ngelakban seluruh badan. Itu lucu sih menurutku. Setelah Itu dia tuh yang berdiri. Oh, iya. Dipikir gitu loh, itu tuh buat apa? Maksudku tuh, aku dibayar berapapun juga nggak mau kayak gitu tuh. Aku dalam posisi ini pasti kayaknya bakal nolak, bener-bener nolak sih. Apalagi Gilang ini orang yang nggak deket, nggak kenal. Sampai ya posisi kayak gini loh. Maksudku tuh kayak, bayangin gak sih kalau kayak Gilang gitu tuh yang, kalau si Movies itu tuh di rumahnya tuh cara dia ngajak temennya kayak gimana? Kayak misalnya ya. Gimana? Kalau temennya Movies, ya gitu kan, temennya Movies kan yang akhirnya juga ikutan terlibat kan. Aku dapet chat nih dari ini nih, ayo sekarang kamu ajak temanmu buat ngebantuin. Mau ngomong ke kau, kalau lagi main HP itu kan, aku kayak, gimana cara ngomongnya? Kayak menurutku yang akan dilakukannya adalah dia mencoba cari topik obrolan yang seru, kemudian menyelipkan permintaan itu. Misalnya kayak, kau lihat si Skinny 24 udah berarti YouTube gak sih? Emang iya? Wih gila bro, parah banget. Ntar kau bantuin aku ini yang ngelakban diri ya. Oh ya boleh. Iya kan, kayak diselipin, bener juga. diselipin aja gitu kan, kayak yang lagi ngobrol tuh, mau kopi nggak? Boleh. Tapi ini ya, ntar bantuin aku ngelakban diri ya tuh kan, misalnya. Langsung. Kenapa aku mau? Nggak ada celah buat nolak. Nggak ada celah buat nolak. Tiap orang tuh kayak nggak mikir dulu. Nah si temannya tuh pasti mikir pas udah dilakban, kayak, kenapa jadi begini? Tadi kan cuma ngomongin Skinny 24. Kenapa berakhir dengan aku dilakban ya? Coba kita ini ya, peranggain lagi ya. Kau jadi masih jadi Movies. Iya. Udah selesai mas, tapi dia takut, sesek mulutnya. Apa satu aja nggak bisa mas? Aku, maksudnya. Anggap aja namanya Royan tadi aku ingat. Royan ya. Royan nggak mau soalnya. Ini posisinya ada temannya nih lagi dilakban. Lagi. Gimana bisa nggak udah? Padahal sebenarnya kok dia nggak ngelakuin kan nggak tahu juga ini. Ya makanya kan. Ih goblok betul coba. Tuh, lanjut. Dia bilang, aku ya, nggak bisa deh, sudah kesepakatan. Dampaknya akan besar kalau ini nggak sesuai kesepakatan. Tolong. Aku nggak sepakat orang yang ikut mas. Iya buat apa disensor bangsa di atasnya. Kalau Roy. Yan, aku mau bikin thread nih bro. Jadi ngomong ke Royan ya. Yan, aku mau bikin thread nih bro. Thread Oh masih lakban. Sampai dia bikin thread masih lakban. kan belum clear nih boleh dilepas apa enggak kan. Sekarang sampai sekarang nih si Royan tuh masih dibungkus. Tadi sudah mau diberi lakban 1 di telepon. Tapi kamu tiba-tiba yang nyolot dan ungkit-ungkit soal penyakitku itu yang bikin aku shock. Jadi si Gilang ini nelpon lagi, bilang kayak, oke deh, 1 lakban aja deh, 1 lakban aja. Hasil nego. Iya coba kau misalnya jadi apa namanya orang ya si Royan, aku telepon kau ya. Angkat dong. Oh iya. Dia lama nih nunggunya nih. Halo Fis. Saya Gilang. Oh iya sorry. Tapi kan ini posisinya si Royan masih diikat. Coba. Halo Royan. Bu. Nggak bisa gitu. Coba dibuka dulu aja nggak apa-apa. Halo Royan. Wes, ternyata memang ngomong itu ya. Saya aja yang seuzon. Ternyata emang dia aja ngomong itu. Jadi kan maksudnya tuh ada momen itu gitu loh. Teleponnya dia nih gue kayak gini aja deh. Kamu aku lakban 1. Kamu ajak aku ulang lagi. Royan? Iya mas. Kamu nggak mau ya di lakban full?
Iya, coba bilang Royan lagi. Jangan tekan Mas lagi. Jadi tadi kita berdua tuh punya pemikiran, jangan-jangan ketika dia ngomong jangan tekan Mas lagi itu, jangan-jangan memang si Mufis. Mufis ini nih ada di depannya ada di depannya Gilang lagi kayak gini. Dek, sudah, jangan tekan Mas lagi. Lah itu juga ancaman dong. Tolong udah jangan tekan Mas lagi. Kayak gitu. Udah. Tolong dong. Minta tolong banget nih. Ya mesti ya, kita kan positive thinking kan. Positive Bener-bener thinking. positive thinking kan. Coba ya kalau memang siapa sih orang yang gak tersinggung kalau datangnya, bro. Kita nggak terima. Iya, pasti kan kayak Datang-datang tolong kok jangan langsung tekan. nekan. Iya. Kenapa nih datang-datang nekan? Bisa dilanjut deh. Insya Allah aku baik-baik saja. Lanjut apa, Mas? Royan tadi di telepon sudah mau ditempel. Mas, Royan ini juga bangsat. Kenapa mau sih? Aduh. Udah berapa kali loh kita dengar si Royan ini nih ternyata mau dilakban satu lagi. Aku tuh mikirnya itu malah jadi kayak gini sekarang. Kayaknya si siapa namanya? Si Mufis ini nih yang udahlah kita berhenti aja. Tapi gitu. Royan ini Tapi masih- kayak sebenarnya agak hot juga sih sebenarnya kalau diginiin. Maksudku tuh ya kalau memang dia maksa nggak apa-apa deh, aku udah satu. Sebenarnya sekarang nih Royan ini posisinya juga udah fetis juga lama-lama. Suka juga digituin. Seenggaknya dengan kamu dibungkus lagi urusan kita selesai semua. Dan aku bisa lega setelah penyakitku kambuh. Soalnya yang aku dapat sejauh ini masih belum maksimal. Aku udah korban banyak, Mas. Kedepannya juga kayak, aku udah nggak mau ke rumah Royan. Royan ditinggal dalam keadaan. Mufis, kamu masih tetap harus ke rumah Royan. Iya. Untuk membuka lakban itu. Tolong banget, Mufis. Tolong banget Mufis. Ini kita demi keselamatan Royan ini sih. Karena kita nggak mau sampai orang tuanya Royan yang buka pintu kayak Royan. Jadi kamu juga suka. Sekeluarga akhirnya. Astagfirullahaladzim, kenapa kita jadi nyerang Royan, cuy? Aku juga nggak mau lagi ke rumah Royan. Royan juga nggak mau ditemukan, bangsat. Mungkin memang semua yang terlibat dalam situ tuh Salah semua. nggak bisa dibenarkan, nggak bisa disalahkan juga. Benar. Iya kan? Pertama salahnya si siapa namanya? Mufis. Gilang karena punya keanehan seperti itu. Menurutku ya malah kayaknya itu yang paling nggak salah tuh malah Gilang menurutku. Kenapa? Ya karena dia cuman aneh gitu loh, paham gak sih? Iya, cuma aneh. Ya, Dia tuh memang dari bawaannya sana tuh aneh gitu. aku loh. sepakat Gilang itu adalah orang yang aneh. Aku Iya, sepakat kita itu. semua sepakat itu Gilang tuh adalah orang yang aneh. Tapi yang jadi masalah apakah aneh itu tuh bisa disalahkan? Ya nggak sih? Contohnya kayak thread yang pernah viral juga waktu itu tentang Apa? orang dia tuh hoarding, tau hoarding nggak lo? Apa itu? Dia tuh suka mengumpulkan sampah di dalam kamarnya. Terus? Besok kosannya ditinggal sama dia. Orang-orang tuh akhirnya banyak yang ngebela si orang yang ngumpulin sampah ini karena itu tuh keanehan dia gitu loh. Dia tuh terus kita harus bantu ya Kak. Aku cukup setuju, agak-agak setuju sih karena ya si Gilang ini punya keanehan itu dan itu tuh bukan sesuatu yang dia inginkan juga pasti. Ya kan? Dia punya keanehan itu. Nah yang jadi masalah adalah harusnya kita semua ini udah cukup terdidik bagaimana caranya untuk menghadapi orang seperti itu. Kalau udah tahu aneh, udah tahu Betul. kita fallback, terima kasih ya fallbacknya, boleh minta WhatsApp, jangan dilanjut. Langsung cari alasan nekat, nggak usah dihubungin lagi. Iya kan bisa. Kabur. Misalnya ada chat-chat ganggu nih kan bisa diginiin ya udah. Iya. Ya kan nggak harus di nggak harus diginiin aja bisa loh. Nah udah gitu ditinggal. Ya masalahnya dia sampai berlanjut panjang, ya karena diladenin terus sama Karena si Mufis. diladenin, menurutku sih karena diladenin. Jadi ya seperti itu saja dari positive thinking kali ini. Kita akhirnya berhasil positive thinking untuk pertama kali loh ini. Untuk pertama episode positive thinking berhasil positive thinking ke pelakunya. Nggak respect juga lah sama si Gilang Tai itu, emang aneh lah. Gimana sih kita ngeliat orang Iya aneh? benar. Ya memang dia orang aneh, tapi kan tidak menurutku ya kalau di hatiku tetap yang paling salah di situ adalah si Mufis. Kalau kau di antara mereka tetap yang mana menurut salah? Royan lah. Karena mau berteman dengan Mufis. Iya. Jadi intinya Royan itu sebenarnya mau
Dia tuh suka dilakban, Suka sebenarnya. Movies tolong jangan kalau kamu tahu nggak Movies kenapa si Gilang nggak balas kamu lagi? Karena dia sekarang lagi chattingan sama Royan. Itu dia. Ya udah kalau gitu nama saya Muhammad Ronaldo. Saya Bobby. Terima kasih sudah menonton dan kita ini apa namanya bumper out. Ya. Terima kasih sudah menonton Positive Thinking. Tas, beruntung tas, cing, were, bum, berating teseke, waka 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 waka, ding pedus ah.